Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Saudara, melalui program ini saya rindu setiap hari membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya firman Tuhan membersihkan kehidupan kita. Semakin hari kita semakin dimurnikan, semakin hari kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan firman Tuhan menerangi setiap langkah kita sehingga kita tidak terantuk, tidak terjatuh, kita tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan tinggal dalam terang yang ajaib. Dan firman Tuhan menuntun kita untuk masuk ke dalam janji-janji Tuhan yang dahsyat dan sempurna dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memberikan kami hidup dan hidup yang berkelimpahan. Sehingga kalau hari-hari ini kami masih harus menghadapi setiap tantangan, masalah, badai hidup, kami tahu dan percaya bersama Yesus kami tetap akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuntun kami, Roh Kudus urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini buat setiap kita, yang saya ambil dalam Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Yehezkiel pasal 33 ayat 14 sampai dengan 16. Firman Tuhan bilang begini, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan, melakukan kebenaran, dan orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup sehingga tidak berbuat curang lagi, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati." Ayat 16, lihat saudara. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang jahat yang dipulihkan Tuhan. Maka Alkitab mencatat firman Tuhan mengatakan semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Demikian pula dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 103 ayat 12, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Bahasa sederhananya saya sebut begini, Tuhan tidak ingat lagi apa yang menjadi dosa saudara dan saya. Ketika hidup manusia dipulihkan, maka setiap dosa yang pernah kita buat, Yesus tidak pernah ungkit lagi saudara. Yesus tidak pernah angkat-angkat lagi. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita. Stop ingat dosa orang lain. Stop ingat kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah menghampiri kehidupan kita. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang berkata, "Oh, saya ingat dulu lu pernah buat dosa sama gua, lu pernah nyakitin hati gua, lu pernah ngecewain gua, lu pernah buat merugikan hidup gua." Saudara dikasih dalam Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang melebihi Tuhan. Bahasa saya, melebihi Tuhan. Kenapa? Karena dia masih ingat apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran orang lain. Dia masih mengingat dosa-dosa orang lain.
Siapa kita yang masih ungkit-ungkit kesalahan orang lain? Siapa kita yang masih ingat-ingat kesalahan orang lain? Banyak rumah tangga hancur karena masih mengingat kesalahan-kesalahan bukan pada saat berumah tangga, pada masa pacaran. Diungkit-ungkit, lu tuh ya memang dari dulu, dari zaman pacaran lu gak pernah menghargai gua. Lu tuh ya memang dari dulu zaman pacaran gak pernah bertanggung jawab. Lihat saudara, kesalahan-kesalahan sudah bertahun-tahun masih diangkat. Akhirnya apa? Timbul kepahitan, timbul kekecewaan. Tuhan sudah mengajarkan kepada setiap kita, stop ingat kesalahan orang lain. Orang lain gak sempurna. Suamimu gak sempurna, istrimu gak sempurna, kita gak sempurna. Jangan menuntut pasangan kita sempurna. Jangan menuntut orang lain sempurna, karena kita juga masih gak sempurna. Kita masih bisa melakukan kesalahan. Karena itu kita diingatkan hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, stop ingat-ingat kesalahan orang lain. Stop ingat dosa orang lain yang pernah diperbuatnya kepada saudara dan saya. Itu yang dilakukan oleh Yusuf, sehingga Yusuf hidupnya tenang, hidupnya tentram. Yusuf bilang, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, engkau boleh buat sesuatu yang jahat dalam hidupku, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tapi Allah pakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan atas hidupku, sehingga Yusuf tenang. Aku bukan Allah yang harus membalas yang jahat dengan yang jahat. Yusuf sadar diri, Yusuf tahu diri siapa dirinya. Sehingga akhirnya dia tidak membalas. Karena apa? Aku sudah lupakan engkau. Aku sudah melepaskan pengampunan buat. Ada banyak orang tidak bisa melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena masih ingat-ingat kesalahan orang. Dan tahukah saudara, itu adalah jebakan iblis agar kita tidak tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Setiap kali kita ngeliat orang ini, timbul kebencian, timbul sakit hati, timbul kecewa. Kita ngelihat aja mukanya, boro-boro kita ngeliat mukanya. Kita dengar aja namanya langsung gemeter. Gak bisa tidur, gak bisa makan. Kenapa? Karena ingat. Belajar melupakan apa yang menjadi kesalahan orang, pelanggaran orang dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan ingat-ingat lagi dosa-dosanya. Sebab Tuhan juga tidak mau mengingat dosa dan pelanggaran kita. Oh, bayangin kalau Tuhan ungkit dosa kita, saudara. Lu yang gak tahu terima kasih, lu yang susah diatur, lu yang gak bersungut-sungut, selalu bersungut-sungut, mengeluh saja. Wah, banyak saudara kalau kita mau diingat-ingat. Tapi kan enggak. Itu sebabnya siapa kita yang mengingat-ingat kesalahan orang kepada kita. Itu sebabnya kita diajarkan hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Ayo sama-sama kita ingatlah kebaikan Tuhan. Berarti yang harus kita ingat adalah ingatlah perbuatan-perbuatan baik orang kepada kita. Yang kita ingat jangan kesalahannya, yang kita ingat jangan kekurangannya. Ini juga salah satu clue bagaimana rumah tangga kita tetap terus bertahan. Suami kita bukan Superman, istri kita bukan Wonder Woman. Itu sebabnya mereka masih punya kekurangan, mereka masih punya kelemahan. Yang harus kita ingat adalah kebaikannya. Kenapa? Zaman pacaran kayaknya berantem, gampang lagi berakur, gampang lagi akur, gampang. Karena yang diingat masa-masa romantis. Coba sekarang saya ajak setiap umat Tuhan nih, ya kan, dalam rumah tangga, ayo ingat hal-hal yang romantis gitu ya. Ingat hal-hal yang baik dalam hidup suamimu. Ingat hal-hal yang membaik, yang membuat engkau berbunga-bunga hatimu dalam hidup istrimu. Ingat yang baik-baiknya. Jangan ingat buruk-buruknya. Kalau kita ingat buruk-buruknya, kita kepahitan, kita kecewa, kita luka hati, saudara. Tapi kan bukan berarti dia buruk terus. Ada waktunya dia akan baik. Ada waktunya dia juga jadi seorang suami yang setia. Ada waktunya dia jadi seorang istri yang setia. Nah, ingatlah waktu-waktu itu. Sehingga akhirnya hati kita penuh dengan ucapan syukur. Hari ini kita diingatkan. Stop ingat-ingat kesalahan orang lain. Suamimu bukan Superman, Bu. Pak, istrimu bukan Wonder Woman, Pak. Ada kekurangannya, ada kejatuhannya. Kita sebagai pasangan yang Tuhan tempatkan, ayo rangkul. Jangan ingat-ingat lagi kesalahannya. Jangan ingat-ingat lagi dosa-dosanya. Sebagaimana Tuhan sudah pulihkan hidup kita dan tidak lagi mengingat dosa pelanggaran kita. Lakukan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga hati kita dipenuhi damai, hati kita dipenuhi ketentraman. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami minta ampun buat setiap hal yang kami buat. Bahwa kami seringkali mengingat kesalahan orang terhadap kami. Kami seringkali mengingat pelanggaran orang kepada kami. Kami seringkali mengingat dosa-dosa mereka yang mereka lakukan kepada kami. Hari ini kami minta ampun.
Tuhan ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Tuhan tolong kami biar kami mulai hari ini kami selalu mengingat apa yang baik daripada setiap manusia. Biarlah kami selalu belajar, dimampukan kami untuk terus selalu mengingat kebaikan-kebaikan mereka yang pernah mereka buat. Kami tidak mau mengingat kesalahan orang lain. Kami tidak mau mengingat dosa orang lain yang mereka buat kepada kami. Karena itu hanya menyakiti hati kami, hanya melukai hidup kami. Kami mau bertobat, kami mau berbalik kepada Tuhan. Sehingga kami tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing umat-Mu Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.